Dua hal itu yang dipegang di PSI, anti korupsi dan anti toleransi. Tentunya kalau PSI kan partai anak muda, pengennya sih anak muda yang tetap berada di posisi pengganti Mas Gibran nanti ke depannya. Tentunya kami PSI, tapi tetap pada satu tujuan, selama itu untuk kepentingan rakyat dan pro rakyat, kami berpikir siapapun partai itu kami akan tetap dukung bersama-sama gitu. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di Ngaso Tribun Solo. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mas Sony. Iya. Sekarang PLT Ketua DPD PSI Solo ya Mas ya? Iya betul. Nah, kita akan ngobrol bagaimana Mas Sony ini menjadi salah satu anggota, nanti akan menjadi anggota dewan yang di PSI, dan bagaimana nanti peta politik ke depan dan pilkada tentunya yang kita akan ngobrolkan nanti. Nah, tapi sebelum itu kita akan ngobrol soal sosok Mas Sony sendiri. Ya, nah, Mas Sony ini muncul juga cukup fenomenal ya Mas ya. Nah, jadi dengan termasuk suara terbanyak, bahkan mengalahkan orang-orang yang sudah senior dengan partai besarnya begitu. Nah, mungkin kita cerita dulu nih Mas. Kan Mas Sony ini dikenal sebagai pengusaha. Betul. Dan usahanya Unknown Coffee gitu ya, dan The Epic ya Mas ya. Iya. Nah itu dulu gimana Mas merintis usahanya dulu? Ya, saya terima kasih Mas Ahmad. Saya memang merintis usaha itu awalnya itu memang dari nol, sehingga waktu itu saya ngerintis benar-benar dari nol, sehingga saya tahu benar-benar dari pertama itu gimana bisa berkembangnya itu. Awalnya memang saya itu ada bisnis trucking dulunya, armada, tapi sampai hari juga masih, sehingga saya mengembangkan ke bisnis F&B itu semenjak COVID waktu itu. COVID, sehingga waktu itu COVID terus berkembang hingga hari ini gitu. Oh ya, awalnya justru bisnis trucking ya? Ya. Kemudian ke F&B. Dan sekarang F&B-nya sudah berapa banyak Mas? Cabang atau franchise? 1, 2, 3 menuju 4. 3 menuju 4 ya? Betul. Oke. Dan kemudian apa Mas yang mendasari Mas Sony ini kemudian terjun ke politik gitu? Ya, jadi waktu itu saya itu sebenarnya awalnya saya tuh nggak begitu tertarik sama politik awalnya. Tapi sering dinamika ada partai yang baru, partai anak muda waktu itu, saya melihat 2019 ada partai PSI waktu itu. Saya terus mengikuti perkembangan waktu itu, bagaimana anak-anak muda itu ikut terjun di politik. Mereka banyak punya idealis yang tinggi, banyak bersuara, terus selalu setiap anggaran tuh mereka transparan ke masyarakat, sehingga saya melihat ada partai yang benar-benar open gitu, benar-benar integritas nomor 1, mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga anggaran tuh mereka buka bersama. Itu terutama kalau itu saya lihat, kalau tidak salah itu di PSI Jakarta waktu itu, waktu masih kepemimpinan Pak Anies waktu itu gubernurnya, sehingga mereka tuh vokal dalam artian vokal untuk sesuatu yang benar. Nah, itu saya mulai tertarik, oh politik ternyata menarik juga, karena pemikiran orang-orang terutama pengusaha itu kadang berpikir politik itu kotor. Tapi sebenarnya bukan politik yang kotor, tapi orangnya, oknumnya yang kotor, sehingga kita itu mau tidak mau kita harus masuk terjun untuk melakukan sesuatu yang benar, sehingga politik itu jangan sesuatu yang di dalamnya itu bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga orang tuh tidak apatis terhadap politik itu. Sehingga saya waktu itu tertarik masuk ke politik, dan saya memilih waktu itu perahu atau kendaraan politik saya adalah partai PSI waktu itu. Jadi terjun ke politik langsung PSI ya Mas? Betul, PSI. Nah, perjalanan PSI waktu itu seperti apa Mas? Kan dulu tidak lolos Senayan. Betul. Itu gimana Mas dulu? Ya, memang kami partai PSI itu kalau dibilang partai anak muda, yang orang boleh bilang itu partai-partai yang masih wajah-wajah baru. Jadi orang yang belum pernah berpolitik kebanyakan di situ, hampir kalau saya boleh bilang di atas hampir 90% orang-orang baru yang berpolitik, sehingga anak muda yang punya idealis, sehingga waktu itu orang bukan orang-orang yang sudah pengalaman di politik, tapi orang-orang yang memang masih baru, yang punya idealis yang tinggi, yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat, yang masuk terjun ke situ. Sehingga waktu itu memang 2019 suara kami masih kurang untuk masuk ke parlemen, baru 1, waktu itu 1,8 kalau tidak salah. Tapi tetap kami itu punya semangat, walaupun kami tidak lolos di parlemen, tidak lolos PT waktu itu,
Tapi kami punya semangat bagaimana kami tetap harus memperjuangkan, karena walaupun PT tidak lolos, tapi di DPRD provinsi dan kota itu, kabupaten kota cukup banyak Oh, jadi anggota-anggota. dulu 2019 provinsi dapat ya Mas ya? Ada tapi bukan Jawa Tengah, tapi tempat lain. Oh, di Kayak tempat Jogja lain ada. misalkan. Terus sama Solo dapat ya satu waktu itu. Belum dapat sama, Oh, belum. belum ada sama sekali. Baru sama sekali 2024 ini. Oh, kalau Mas Jogja ada, provinsi ada, Bali Solo? ada, Solo belum ada. Solo adanya kota, kabupaten kota. Oh, yang kota ya. Provinsi belum ada. Oh iya. Mm-mm. Nah, kemudian perjalanan 2024 bisa di Solo bisa mendapat 5 kursi. Betul, 5 Itu kursi. kan luar biasa, dari 1 jadi 5. Ya, Tapi di Senayan kemarin gagal juga. gagal juga. Nah, itu gimana Mas? Ya, memang kegagalan itu menjadi kami penyemangat, karena memang Mas Kesang itu baru ikut bergabung kurang lebih 5-6 bulan, sehingga memang tuh efeknya belum memang ini. Tapi kami tetap punya semangat bahwa 2029 dengan kami gagal di parlemen hari ini, kami tetap punya semangat, sehingga nanti 2009 kami punya effort yang harus lebih besar lagi untuk memperjuangkan PSI bisa masuk ke Senayan nantinya. Tapi kami pasti yakin lah 2009 kami akan lolos itu. Dengan semangat-semangat yang kami lakukan hari ini. Tapi ini ya Mas ya, kan untuk verifikasi ulang Verifak, ketika betul. ya Belum ketika tidak lolos di pemilu sebelumnya, kemudian pemilu selanjutnya harus verifikasi lagi, itu bagaimana Mas effortnya? Ya, memang nanti pasti effortnya lebih besar, karena kami harus verifak lagi di 2029 nanti pemilu. Tapi kami kan sudah pengalaman 2 kali terjadi begitu, di 2019 dan 2024 kemarin. Sehingga kami sudah bisa paham celah-celahnya, strateginya gimana. Dan mungkin itu kami mungkin lebih mudah ke depannya, sehingga karena kami sudah dari pengalaman yang sudah terjadi yang kami lakukan gitu. Oh iya, dan parliamentary threshold juga oleh MK dihapus juga ya. Tapi untuk Belum, itu kan belum, baru wacana. baru wacana ya. Baru wacana, betul. Tapi itu wacana dari MK, tapi nanti kembali lagi ke teman-teman partai politik kan di DPR nanti. Oke. Nah, kalau PSI ini, kalau Mas Sony memandang sebagai ideologinya seperti apa sih, Mas? Ya, Dia kan menjunjung kebebasan, menjunjung anak muda, betul. gitu. Itu bagaimana mungkin mendefinisikan ideologinya PSI ini? Pokoknya yang kami melihat PSI itu, yang saya pegang ada 2 yang utama kami di PSI adalah bagaimana kami itu partai yang benar-benar anti korupsi. Partai anak muda yang anti korupsi, partai anak muda yang memegang toleransi umat beragama. Jadi kami anti intoleransi. 2 hal itu yang dipegang di PSI, anti korupsi dan anti toleransi. Itu yang membuat kami, kemajemukan kami di PSI itu, yang kami pegang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi intinya, apapun latar belakang kita tetap satu, dan kami memperjuangkan Indonesia dari kemajemukan itu. Nah, itu yang saya senang dari PSI, karena tanpa melihat latar belakang kami, siapapun kami, agama apapun, nah itu yang mendorong kita bersama-sama yuk membangun, karena tujuan kami satu, untuk membangun Indonesia lebih baik lagi, itu Indonesia maju. Ya. Nah, kalau bicara kebebasan ya Mas, Ya. kan ada mungkin di Indonesia masih mungkin agak kontroversial soal LGBT misalnya. Nah, kalau PSI itu memandang kebebasan tuh sejauh mana, dan misalnya bicara isu LGBT, bagaimana menyikapinya kalau dari teman-teman PSI? Kalau kami, kebebasan itu bukan arti kebebasan segalanya, bukan. Kebebasan itu artinya kebebasan berpendapat. Berpendapat bukan berarti kebebasan LGBT juga kami. Kami sebagai partai PSI juga sangat menolak. Kenapa? Partai PSI itu, dan kami di PSI itu, partai yang kami pegang, kami dilarang untuk berpoligami. Sehingga itu yang dipegang setiap anggota, bahwa itu setiap anggota dilarang untuk melakukan. Kalau itu ada, tentunya akan ada punishment dari DPP tentunya. Sehingga itu memang bukan berarti kebebasan kami membebaskan juga LGBT, tapi memang kami sendiri menolak untuk melakukan hal-hal kayak begitu. Dan itu PSI tidak disarankan. Oke. Nah, kalau bicara ini Mas, sekarang nama-nama kandidat wali kota Solo sekarang sudah mulai bermunculan. Ada Gusti Bre, Mangkunegara 10 ya. Kemudian ada Mbak Sekar Tanjung, Her Suprabu, kemudian dan banyak lagi. Nah, tapi sebelum ke situ, kalau antara partai ini sudah ada mungkin pembicaraan Mas, mungkin dengan partai-partai koalisi yang sudah berjuang untuk memenangkan Pilpres kemarin,
sudah ada pembicaraan untuk pilkada nanti akan bergabung lagi atau gimana? Saya kira baru pembicaraan sih, tapi belum fix sih memang, karena memang ini kan baru pengumuman kemarin tanggal 20, sehingga memang waktu pendaftaran tuh masih cukup lama, sehingga memang belum ada pertemuan intens dari setiap partai. Tapi tentunya nama-nama yang kami sudah berupa nama itu menjadi pertimbangan buat kami juga dari partai PSI. Dan tentunya kami akan berembuk bersama teman-teman partai lain juga. Yang kami berpikir tentunya kalau PSI kan partai anak muda, pengennya sih anak muda yang tetap berada di posisi pengganti Mas Gibran nanti ke depannya di 2024 sampai 2029 nanti. Nah, ini juga banyak nih Mas, sosok-sosok anak muda yang sudah muncul kan. Iya, Terutama Gusti Mangkunegara 10 betul. yang lebih santer terdengar lah, dan kabarnya sudah ada apa ya, endorsement lah. Nah, endorsement kecil-kecilan dari Mas Gibran Mas yang Wali. kemarin diajak ketemu relawan, Iya. kemudian di situ bicara relawan bisa ikut Belusuan, belusuan betul. gitu-gitu. Menanggapi itu gimana Mas? Saya pikir memang kalau Mas Gibran mengendorse, mungkin Mas Gibran artian biar Mas Bre itu bisa turun belusuan dan ngerti dengan masyarakat, ngerti kondisi masyarakat. Mungkin itu sinyal dari Mas Gibran, karena nanti kan kembali lagi yang menentukan untuk pilihan itu kan masyarakat. Sehingga relawan tuh bersama teman-teman partai itu hanya mendorong, mensupport, tapi kan kembali lagi masyarakat yang milih. Nah, jadi mungkin artian Mas Gibran tuh ayo turun, karena nanti hasil akhir itu yang memilih beliau-beliau masyarakat ini nanti akan memilih, sehingga dengan kerja-kerja nyata itu mungkin masyarakat bisa berpikir positif, oh calon wali kota yang bagus seperti ini gitu. Tapi sebagai seorang raja lah, Raja, Mas, betul. atau istilahnya adipati ya di Praja Mangkunegaran ini, kan sangat berbeda ketika dia menjadi seorang pemimpin Kota. daerah yang Iya, betul. demokratis begitu. Artinya kalau raja maka dia akan di kasarnya disobio begitu. Iya, Jadi kalau prosedur-prosedurnya sesuai peraturan iya, kerajaan iya, itu ya. kalau kepala daerah itu kan dia harus merakyat, harus Betul. mau terjun ke masyarakat. Nah, itu perbedaan yang sangat kontras ini apakah nanti Gusti Mangku menurut Mas Soni bisa apa ya, menyesuaikan Bisa itu? menyesuaikan kondisi gitu. Mm-mm. Saya berpikir beliau orang yang paham juga, dan saya berpikir bahwa ketika beliau jadi seorang pemimpin kepala daerah, menurut pendapat saya bahwa beliau pasti akan bisa menempatkan posisi masing-masing. Ketika beliau di dalam kerajaan akan mengikuti aturan kerajaan, ketika beliau sebagai kepala daerah, saya pikir beliau juga bisa jadi yang turun ke masyarakat sebagai sebagai pemimpin kepala daerah, sehingga mungkin karakter masyarakat itu bisa lebih ini juga. Dan saya pikir beliau juga bisa memasyarakat. Tergantung kondisi nanti, mungkin beliau penempatan di mana ketika beliau berada dalam kerajaan, itu mungkin hal yang harus dilakukan karena memang itu sudah aturan. Nah, tapi ketika beliau sebagai kapasitas sebagai pemimpin kepala daerah, saya berpikir pasti beliau akan menempatkan diri sebagai kepala daerah juga tentunya pastinya gitu. Yang juga bisa merakyat gitu ya. Pastinya saya melihat itu, karena semua itu kan tergantung kondisi yang terjadi. Kalau beliau memang sebagai kepala daerah, harusnya beliau menempatkan diri sebagai kepala daerah. Dan saya pikir semua pun hampir sama pasti gitu. Kalau nama-nama lain Mas, misalnya ada Mbak Sekar Tanjung misalnya, kemudian ada beberapa nama yang Ya, banyak anak muda juga. Ya, saya pikir semua sih punya peluang ya untuk untuk bisa maju. Tapi tentunya itu kan kembali lagi kita sebagai partai hanya bisa mensupport, tapi kembali lagi ke masyarakat nanti. Kalau kami melihat sih nanti keputusan masyarakat gimana, dan kami tentunya akan melihat masyarakat senang kemana, elektabilitas tertinggi di mana. Dan menurut kami sendiri, ketika masyarakat sudah senang sama salah satu caleg ini, kami sebagai PS juga akan mensupport, karena kami itu kan juga dipilih sama masyarakat, dan kami kembalikan lagi ke masyarakat itu. Itu tentunya. Nah, kalau bicara koalisi Mas, kemarin di Pilpres koalisinya dengan Golkar, Gerindra, PAN, pastinya itu. Nah, kalau di Pilkada ini mereka sudah ada arah Mas untuk sama-sama di koalisi untuk maju bareng atau gimana? Saya pikir sih harusnya sama, karena memang ini koalisi 02 kemarin sesuai koalisi Pilpres, tapi dengan kondisi kondisi di kota itu kan pasti tentunya akan berbeda nantinya. Mungkin dulu kondisi misalkan 01 itu PKS bersama PKB,
Tapi tentunya di kota bisa aja PKB masuk ke 02. Nah, bisa bergabung dengan koalisi kami. Atau mungkin bisa aja PKS bisa bergabung bersama koalisi 03. Kita kan semua itu politik, dinamika politik itu pasti ada. Yang saya pikir menurut saya pikir bahwa kondisi di Pilpres kemarin ini belum tentu bisa terbawa sama dengan kondisi pemilihan di Pilkada besok itu. Pasti tentunya dinamika itu pasti beda nanti tentunya. Bisa Sesuai beda. dengan masing-masing siapa yang mau diusung gitu. Ya, kalau bicara porsi kursinya ya Mas di Ya. Dewan. Kan sekarang PDI 20. sudah 20 ya. Pasti bisa Ya, ngusung sendiri ya. pasti bisa ngusung sendiri. Tapi ya dia turun drastis, dia tidak lagi menguasai 50% persatu. Legislatif, betul. Ya. Nah, artinya kalau mengusung sendiri juga mungkin cukup riskan, gitu kan. Betul. Oke. Terus yang kedua PKS, PKS 7. 7 kursi. Yang ketiga PSI PSI 5. 5, Gerindra 5. Gerindra 5, Golkar 3 ya. 3, PAN 3, PKB 2. Nah, kira-kira arah-arahnya nanti apakah akan ada 2 paslon? Dalam asumsi ini berarti PDI dan melawan yang lain atau Atau bisa PDI bergabung sama PDI bisa bergabung? Saya pikir semua politik itu dinamis ya. Itu akan terjadi di last minute nanti. Dinamika itu, dan saya tentunya pasti teman-teman partai lain akan melihat dulu pergerakan semua partai juga. Dan kami pun PSI melihat ini pergerakan. Sehingga nanti biasanya yang terjadi adalah last minute itu baru sama-sama mengeluarkan jargonnya masing-masing. Dan itu pasti ada lobby-lobby ya tentunya nanti. Bisa aja dua paslon, atau bisa juga 3. Kalau tidak ada deal-deal ketemu, bisa aja PKS menggandeng salah satu ini, sudah bisa menggandeng PDI mungkin sendiri juga. Mungkin kami dari 02, dari koalisi 02 Indonesia Maju bisa mengusung salah satu juga. Tapi tentunya masih jauh sih, saya pikir ini masih pertemuan-pertemuan itu belum terjadi juga, sehingga belum ada deal-dealan gitu. Siapa yang akan kita usung gitu. Kalau ini Mas, kemudian peta politik secara keseluruhan, yang dulunya PDI menguasai tadi 50% persatu, dulu 30 ya Mas ya? 30 betul. 30, langsung turun drop menjadi 20. Nah, apa yang perubahan yang paling besar, yang paling signifikan yang nanti akan terjadi di DPRD Solo? Tentunya yang pertama pastinya dengan posisi 20 dan di luar PDIP 25, itu pastinya nanti tentunya dalam setiap keputusan yang mungkin tidak menemukan titik temu akhirnya voting, tentunya itu akan menguntungkan buat pihak kami. Pihak kami dalam artian kami punya 25 suara, sedangkan PDIP 20. Tentunya dalam setiap voting mungkin itu lebih menguntungkan kami. Tapi kembali lagi, ini kan politik dinamis. Bisa aja ngelobi-lobi PDIP terhadap partai lain juga bisa terjadi gitu. Sehingga kami sih berharap kami dari partai 02 juga kami tetap solid. Bersama mungkin dengan partai lain mau ikut bergabung juga. Kami tetap welcome, terbuka sama partai-partai yang lain. Tapi tentunya politik itu kembali lagi dinamis. Itu akan berubah sewaktu-waktu tergantung bagaimana setiap partai itu melakukan lobby-lobby seperti apa. Tapi tentunya kami PSI, tapi tetap pada satu tujuan, selama itu untuk kepentingan rakyat dan pro rakyat. Kami berpikir siapapun partai itu kami akan tetap dukung bersama-sama gitu. Jadi tidak masalah sebenarnya Sebenarnya tidak masalah itu dari aspirasi. mana Saya pikir kalaupun itu memang pro rakyat, kami juga harus gabung sama PDIP untuk kebijakan-kebijakan, menetapkan kebijakan, memutuskan kebijakan. Saya pikir nggak masalah. Selama itu memang untuk rakyat dan untuk kepentingan rakyat gitu. Tapi pernah nggak sih Mas, mungkin kita flashback dulu. Pada saat periode sebelumnya ini, yang di situ benar-benar PDI menggunakan kekuatan 50% persatu itu, mungkin ada kebijakan tertentu yang dulu sempat menjadi dinamika. Saya sih waktu itu belum masuk ke politik dan saya belum tahu. Tapi tentu saya biasa mendengar sih dari teman-teman memang akan kesulitan untuk kebijakan tuh diambil bersama. Sehingga ya apapun keputusan itu nanti kembali ke teman-teman PDIP lagi sebagai pemilik suara terbesar 30. Artinya yang lain menjadi tidak bisa dalam tanda kutip berbicara. Ya itu tentunya itu karena suara terbesar milik teman-teman PDIP sendiri gitu. Dan kita berharap biar legislatif itu lebih hidup lagi dan lebih balance antara partai PDIP dan teman-teman. Kita berharap semua itu nanti akan berpikir sesuatu yang lebih baik. Jadi kita jangan
mementingkan ego kita masing-masing, tapi kita mementingkan kepentingan rakyat. Saya pikir ini akan sangat baik di 2024 nanti ke depan ini. Kalau memang kemarin agak susah karena memang posisi terbesar teman-teman PD 30. Bahkan di 2024 ini mereka menargetkan 35 waktu itu. Oh iya, dulu menargetkan 35 Dari ya. 30 jadi 35, betul. Nah, mungkin kita bicara juga Mas, Pilpres kita sudah diumumkan 02 menang. Apa sih Mas yang mungkin pengaruh paling besar 02 bisa menang, sementara bisa dibilang ngobrak-abrik kandang banteng lah yang sudah bercokol cukup lama lah. Dan bahkan tidak hanya pilpresnya, pileknya pun drop dari 30 jadi 20. Itu apa yang paling berpengaruh masyarakat Solo ini terhadap sosok mungkin PDIP mengusung Ganjar Mahfud dan 02 mengusung Prabowo Gibran. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya melihat itu bahwa kenapa 02 begitu besar karena ini ada Mas Gibran sebagai cawapres, dan itu kita melihat bahwa pemilih terbesar di 2024 ini itu adalah anak-anak muda, kaum milenial dan Gen Z. Ya, Gen Z itu sekitar 52 sampai 54. Sehingga itu yang pemilih-pemilih pemilih pemula itu cukup besar punya suara, yang dulunya mungkin mereka itu apatis terhadap politik, mereka untuk semangatnya untuk melakukan pemilu itu ikut coblosan itu kurang waktu itu. Sehingga dengan 2024 ini kami menghimbau teman-teman yang masih muda, kaum milenial, ayo sama-sama, suara Anda itu berharga buat Indonesia. Sehingga tingkat kepedulian mereka kemarin di 2024 untuk ikut serta dalam pemilu itu cukup besar. Sehingga itu yang mengangkat suara 02 cukup karena ada Mas Gibran sebagai kaum milenial di situ tentunya. Yang kedua, saya berpikir bahwa itu efek juga dari Pak Jokowi pastinya. Karena bagaimanapun tingkat kepuasan kita tidak bisa mungkiri lah, tingkat kepuasan selama Pak Jokowi memimpin selama 10 tahun itu sekitar 80%. Kemarin hampir 80%. Intinya berarti 80% masyarakat itu banyak cukup puas, bahkan sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi selama ini. Sehingga itu efek itu berpengaruh terhadap elektabilitas suara di 02, karena masyarakat kan melihat bahwa putra beliau kan ada di 02 tentunya. Sehingga itu yang membuat bagaimana suara 02 itu cukup signifikan, bahkan di atas cukup besar ya 58%. Ya. Sehingga itu memang hanya satu putaran akhirnya. Ya. Karena banyak yang memprediksi bahwa akan terjadi dua putaran. Sehingga ternyata hasil KPU memutuskan bahwa satu putaran dengan hasil 58%, dan saya pikir itu efek itu dari semua itu. Tapi kan kalau kita bicara Solo, sebenarnya mungkin kalau bicara keseluruhan 02 memang sangat mendominasi dari awal. Tapi Solo ini paling tidak Solo masih bisa jadi gengsi untuk 03 lah gitu. Tapi ternyata 02 juga. Iya, tapi ternyata patah juga. Artinya terpatahkan mitos-mitos yang selama ini dibangun ya. Iya, keterlekatan Jokowi dengan Solo ternyata masih sangat kuat. Saya pikir bukan cuma itu, karena kinerja Mas Gibran selama ini di Solo itu cukup bagus. Sangat bagus, sehingga 17 program prioritas utama dari beliau itu juga sudah jalan, sudah hampir jadi, dan itu mendatangkan, saya berpikir cukup mendatangkan pendapatan asli daerah PD buat kota Solo waktu itu sampai hari ini, sehingga efek-efek yang beliau bangun selama ini di kota Solo itu cukup bagus, sehingga masyarakat tuh cukup puas gitu loh. Jadi itu juga efek yang bagaimana akhirnya 02 itu cukup besar suaranya, karena selain elektabilitas Pak Jokowi juga yang cukup berpengaruh di Solo, kinerja Mas Gibran juga selama ini bagus, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri gitu. Gitu. Tapi ini Mas, apa yang menjadi, kalau kita bicara pileg nih, kalau PSI itu bisa mencapai 5 kursi, dan nanti juga akan merebut kursi wakil ya berarti DPRD. Wakil ketua DPRD. Ini kan bisa dibilang banyak merebut suara-suara yang dulunya di partai lain, kemudian bisa bergeser ke PSI. Apa yang waktu itu dilakukan oleh PSI untuk bisa merebut hati rakyat di situ? Betul. Tentunya kami teman-teman PSI itu mengikuti jejak
Pak Jokowi juga bersama Mas Gibran waktu itu kami banyak turun ke belusuan ke masyarakat, terjun ke masyarakat secara langsung, memberikan kerja-kerja nyata kami, walaupun kami belum terpilih, baru caleg waktu itu. Tapi kami turun ke masyarakat, bagaimana ke masyarakat, kami terjun melihat kondisi di lapangan seperti apa, kondisi masyarakat seperti apa, sehingga apa yang menjadi permasalahan mereka, kami turun dan kami mengerti sebisa kami akan bantu. Sehingga masyarakat tuh melihat, oh PSI ini benar kerjanya, nyata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir PSI kenapa juga bisa cukup besar, karena ada efek dari Mas Kaisang juga tentunya. Karena beliau bergabung itu kurang lebih 5-6 bulan, cukup cukup bisa mengangkat suara kami sebagai caleg-caleg PSI. Karena beliau kan sebagai putra dari Pak Jokowi juga kan, otomatis secara langsung itu akan mendongkrak bagaimana relawan-relawan Pak Jokowi juga, orang-orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi juga banyak yang berpaling dari dulunya partai yang lain berpindah ke PSI juga. Gitu. Efek itu yang cukup besar memang. Dan sekarang untuk orang yang minat untuk gabung ke PSI sejauh mana, Mas? Cukup banyak, sehingga saya aja itu punya beberapa teman yang dulu memang mereka tuh, bahkan saya waktu ikut politik mereka berpikir, ngopo melu politik. Politik itu di pikiran mereka bahwa politik itu selalunya, mohon maaf, kotor. Politik selamanya saling menjatuhkan. Politik itu saling berebut kepentingan. Karena yang saya selama ini yang berpikir juga sama, setelah masuk terjun politik itu sebenarnya kita yang harus melakukan perubahan itu sebagai anak muda, jangan ini. Sehingga waktu itu mereka lihat saya terjun dan mereka antusias untuk ikut serta gitu loh. Mereka semangat, ayo kita sama-sama. Bahkan mereka bilang, saya aku mau daftar PSI ya. Jadi itu hal-hal begitu yang kita harus memulai dulu, karena terkadang itu untuk memulai dulu yang agak susah. Tapi ketika sudah memulai dan itu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain, saya berpikir banyak orang kan melihat dan langsung, oh PSI itu bagus. Saya ketemu tukang ojek itu, ojol dari ojol itu, ketemu saya pinggir berhenti jalan, Pak Sony, aku melu PSI, saya sudah didaftar ke. Jadi mereka tuh punya semangat antusias, oh ini partai yang benar-benar partai yang memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu. Saya ketemu di jalan, berhenti, saya pikir, maaf siapa? Saya dari ini Mas, dari ojol dulu, konstituen Laweyan, saya pingin daftar PSI besok gitu. Sehingga mereka tuh punya antusias untuk ikut serta gitu loh. Gitu. Efeknya cukup besar. Kalau mungkin dari partai-partai lain, Mas, juga ada yang kayak mungkin arah-arahnya. Pastinya tetap ada, ya? tetap ada. Tapi itu kan harus karena kami nggak mau buka dapur sebelah gitu. Tapi pastinya ada. Saya juga ada yang sudah menghubungi juga ada, mau ikut, sudah ada, bahkan itu salah pengurus juga di partai sebelumnya ini juga. Tapi tentunya kami dengan terbuka dan kami dengan senang hati akan menerima setiap orang yang ikut di PSI, karena kita kan berjuang cuma tujuan satu, untuk masyarakat yang lebih baik, itu aja tentunya, Indonesia lebih baik. Nah, mungkin untuk PSI ke depan arahnya seperti apa, Mas? Ketika nanti kan megang 5 kursi, ada wakil ketua, apa yang nanti agenda-agenda apa yang akan dilancarkan di dewan nanti? Kami tentunya sebagai PSI kami akan mengikuti teman-teman kami sebelumnya, kami akan transparansi terhadap anggaran yang ini. Sehingga kami akan melihat semua anggaran itu benar-benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Karena kami hanya menghindari terjadinya penggelembungan anggaran. Yang selama ini ya saya ngomong dulu, kita mau ini juga susah karena akhirnya teman-teman dari partai seberang itu lebih besar suaranya, sehingga teman-teman yang selama ini ikut vokal pun agak susah karena akhir nanti voting juga. Tapi tentunya kami akan tetap mengawal, karena kami sebagai anggota legislatif pastinya tetap sebagai controlling juga. Jadi setiap anggaran kami awasi dan kami akan kontrol nanti, tentunya itu. Dan setiap itu kami juga sebagai partai-partai PSI yang partai baru juga akan memberikan contoh bagaimana kami ketika kami kunjungan, benar-benar kunjungan kerja, sehingga memang apa yang kami lakukan bermanfaat buat teman-teman juga tentunya. Karena selama ini kan ada cuman formalitas apa gimana itu ya. Yang kami harus benar-benar sebagai contoh lah partai anak muda, karena kami di PS itu kebanyakan itu orang-orang belum pernah berpolitik. Jadi orang-orang yang masih baru dan awam terhadap politik. Sehingga dengan kami masuk ini, idealis kami itu masih ada. Jadi bukan budaya yang sudah terbawa, bukan gitu.
Jadi punya idealisme dan artinya Idealisme, jadi, betul. jadi tempat belajar juga ya Mas PSI. Saya pikir ya bisa jadi tempat belajar juga, sehingga memang teman-teman banyak belajar, tapi tentunya belajar dengan hal yang positif juga. Jangan sampai belajar ya kita dihapusi juga. Belajar yang melihat yang ini benar ya kita ini harus mengoreksi, karena jangan sampai, mohon maaf, kejadian di Jakarta lem Aibon yang harganya harus cuma berapa jadi 5 kali lipat gitu kan. Nah, itu kita tidak mau, karena itu anggaran itu akan kasihan. Anggaran itu terserap untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Itu. Nah, itu tadi sekilas ngobrol kita dengan Mas Sony. Terima kasih Mas Sony Ya, terima kasih Mas Samad. sudah berkunjung di Tribun Solo, dan saksikan Ngaso di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.